Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membacakan tentang corporate communication. Corporate communication adalah himpunan kegiatan yang terlibat dalam mengelola dan mendalangi sebuah komunikasi internal dan eksternal yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap perusahaan yang pemangku kepentingan. Selanjutnya, tugas dan ruang lingkup corporate communication itu corporate communication mempunyai tugas menjaga kepuasan stakeholder terhadap pemegang saham dan pemerintah. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pencegahan krisis yang dapat mematikan perusahaan. Ruang lingkup corporate communication mulai dari menjalin komunikasi internal dan eksternal, menjaga reputasi perusahaan, mempromosikan produk, mengawasi program tanggung jawab soal perusahaan, CSR, maupun mencegah krisis yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ruang lingkup corporate communication meliputi menurut survei-survei terakhir, yaitu yang pertama, komunikasi internal atau eksternal, 2. Mengatur reputasi dan merek perusahaan, 3. Merekrut dan mempertahankan bakat-bakat unggul, 4. Meluncurkan produk, 5. Mengembangkan strategi perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Yang ketujuh, menaikkan persepsi investor atau analisis. Yang kedelapan, mengatasi krisis. Selanjutnya saya akan membacakan hubungan pemerintah. Government relation yang merupakan salah satu bagian dari fungsi corporate communication. Kunci utama dalam tugas berhubungan dengan pemerintah adalah mengenali berbagai lembaga yang bersangkutan, mengenali struktur dan birokrasinya, dan memenuhi persyaratan atau peraturan. Dengan memiliki relasi yang baik kepada pemerintah, maka para Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu tentang fungsi corporate communication. Beberapa tugas dan fungsi corporate communication terhadap segala bentuk dan konsep informasi perusahaan adalah: 1. Untuk menyempurnakan profil dari perusahaan atau corporate branding. 2. Untuk meminimalkan perbedaan antara identitas perusahaan yang diinginkan dan fitur merek dari sebuah produk yang dihasilkan perusahaan. 3. Untuk mendelegasikan tugas-tugas dalam komunikasi. 4. Untuk merumuskan dan melaksanakan prosedur yang efektif untuk membuat keputusan yang mengenai urusan komunikasi. 5. Untuk menggerakkan dukungan internal dan eksternal demi tujuan-tujuan perusahaan. 6. Untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan bisnis internasional. Dapat disimpulkan bahwa corporate communication mempunyai tugas yang sangat sensitif, yakni menjaga kepuasan para stakeholder, termasuk pemegang saham dan pemerintah. Corporate communication bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan. Selanjutnya saya akan membacakan hubungan pemerintah. Government relation yang merupakan salah satu bagian dari fungsi corporate communication. Kunci utama dalam tugas berhubungan dengan pemerintah adalah mengenali berbagai lembaga yang bersangkutan, mengenali struktur dan birokrasinya, dan memenuhi persyaratan atau peraturan. Dengan memiliki relasi yang baik kepada pemerintah, maka para Langkah-langkah: lebih dulu mengumpulkan data dan fakta, kemudian menginterpretasikan dan memprediksikan langkah-langkah pemerintah, lalu menginterpretasikan dan merumuskan langkah perusahaan kepada pemerintah. Fungsi dari government relation penting dalam membangun komunikasi dengan pemerintah. Berikut dengan pejabatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Diperlukan kesabaran dalam mendengar dan kemampuan menyampaikan pesan agar berhasil menjalankan hubungan baik dengan pemerintah. Lalu dalam prakteknya, government relation seringkali identik dengan urusan melobi. Terkait dengan melobi pemerintah, masih sering dilakukan sendiri oleh pemerintah, oleh pemimpin puncak ataupun pemilik perusahaan. Sebagai seorang pelobi tentunya memiliki berbagai persyaratan, yakni
memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi atau menentukan tokoh yang harus dan patut dihubungi, memiliki integritas atau menguasai substansi permasalahan dan dapat dipercaya, lalu mampu menjalin hubungan kemitraan atau hubungan setara, serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif. Cara, saat, dan lokasi yang tepat bila perlu menemukan pendamping yang memahami substansi masalah. Lalu dalam membangun hubungan dengan lembaga atau wakil rakyat sebagai government relation, harus seringkali memberikan update kepada para wakil rakyat dengan latar belakang dan informasi mengenai isu terkait. Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, lingkungan, dan laporan khusus lainnya. Government relation juga harus hadir dalam dengar pendapat dan kegiatan terkait di mana keahlian dan kepentingan lembaga bisa disalurkan. Dan jika diperlukan, membuat laporan dan informasi teknis yang relevan yang dapat membantu pemerintah dan mengambil keputusan, serta melibatkan para wakil rakyat dalam kegiatan community relation dan berperan aktif bila inisiatif datang dari mereka.